Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga hari ini kita diberikan kebaikan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan sama-sama belajar materi pendidikan agama Islam untuk kelas 4, pelajaran kelima dengan tema Aku Cinta Nabi dan Rasul. Subtema kita kali ini yaitu keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, yuk kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Amin. Baik anak-anakku sekalian, kita mulai saja pelajaran kita hari ini, yaitu tentang keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Kisah Nabi Musa alaihissalam mengingatkan kita pada peristiwa besar tentang laut yang terbelah dan tenggelamnya Fir'aun beserta bala tentaranya karena tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa adalah putra dari Nabi Yakub bin Ishak yang berasal dari suku Lewi, negara Mesir. Beliau diangkat menjadi nabi pada tahun 1450 sebelum Masehi. Nabi Musa memiliki kitab suci Taurat. Beliau merupakan salah satu nabi yang masuk ke dalam golongan ulul azmi. Umat Nabi Musa bernama Bani Israel. Pada saat kelahiran beliau, Mesir diperintah oleh seorang raja yang zalim bernama Fir'aun. Raja Fir'aun membudayakan kekerasan, kekejaman, dan kesewenang-wenangan sehingga rakyatnya hidup dalam ketakutan dan ketidaktenangan. Raja Fir'aun juga memerintahkan kepada rakyatnya untuk menyembahnya seperti Tuhan. Kelahiran Nabi Musa. Pada suatu hari, Raja Fir'aun diramal oleh seorang ahli nujum. Dikatakan bahwa Raja Fir'aun akan dibinasakan oleh seorang anak laki-laki keturunan Bani Israel. Mendengar ramalan tersebut, Raja Fir'aun memerintahkan setiap bayi laki-laki yang dilahirkan di wilayah Mesir agar dibunuh tanpa terkecuali. Setiap tentara Raja Fir'aun diperintahkan memasuki rumah-rumah penduduk Mesir agar tidak ada satupun bayi laki-laki yang hidup. Namun atas kehendak dan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah lahir seorang bayi laki-laki keturunan Yakub bin Ishak yang sehat. Untuk menghindarkan dari kejaran tentara Raja Fir'aun, bayi Nabi Musa dihanyutkan ke sungai Nil oleh ibunya. Bayi Nabi Musa ditemukan oleh Asia, istri dari Raja Fir'aun itu sendiri. Asia meminta agar sang raja membiarkan bayi Musa hidup dan diangkat menjadi anak asuhnya. Bahkan yang memberi nama bayi tersebut Musa adalah keluarga Fir'aun sendiri. Musa berarti air dan pohon. Beliau dididik sebagaimana anak-anak Raja Fir'aun yang lainnya tanpa perbedaan. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Saat sudah dewasa, Nabi Musa dikaruniai kecerdasan dan kesempurnaan jasmani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat kesengsaraan kaum Bani Israel yang ditindas oleh Raja Fir'aun, beliau berjanji akan membela kaum Bani Israel yang lemah. Karena itulah beliau memilih untuk meninggalkan istana Raja Fir'aun. 10 tahun Nabi Musa keluar dari Mesir. Setelah beristrikan Safura, putri Nabi Syuaib, beliau bertekad untuk kembali ke Mesir menemui keluarganya.
agar tidak tertangkap oleh tentara Mesir. Beliau melewati Bukit Tursina. Saat di Bukit Tursina, Nabi Musa melihat ada sinar di atas bukit. Saat beliau mendekati sinar tersebut, terdengar suara seruan yang mengatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Di Bukit Sina, beliau menerima wahyu pertamanya. Di bukit tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan mukjizat kenabian Musa melalui tongkatnya. Saat diletakkan ke tanah, tongkat tersebut berubah menjadi ular besar. Ketika diambil oleh Nabi Musa, tongkat itu kembali berubah menjadi tongkat biasa. Nabi Musa juga memiliki mukjizat dapat menyembuhkan orang sakit. Kedua mukjizat yang dimilikinya tersebut digunakan untuk membantu kaum yang tertindas. Sesampainya di Mesir, beliau diperintahkan oleh Allah agar mendakwah dan membawa umat Fir'aun ke jalan yang benar untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau menemui Fir'aun dan berdakwah kepadanya bahwa apa yang telah dilakukan oleh Fir'aun menyiksa Bani Israel adalah sebuah kejahatan. Selain itu, beliau juga mengingatkan kepada Raja Fir'aun agar kembali ke jalan Allah untuk segera bertaubat dan minta ampunan. Sayangnya Raja Fir'aun menolak. Dia malah semakin murka kepada Nabi Musa alaihissalam. Raja Fir'aun meminta bukti akan adanya Allah. Beliau lalu menunjukkan mukjizatnya. Tongkat yang dipegang beliau dibiarkan menjadi ular yang mengejar Fir'aun. Namun Fir'aun malah menuduh beliau sebagai seorang tukang sihir. Fir'aun memerintahkan kepada tukang sihirnya untuk merubah tongkat mereka menjadi ular. Namun ular-ular para tukang sihir itu habis dimakan oleh ular Nabi Musa alaihissalam. Melihat kejadian itu, beberapa tukang sihir itu sadar bahwa Nabi Musa memang benar, dan mereka pun beriman kepada Nabi Musa. Melihat para tukang sihirnya berubah menjadi beriman, termasuk Asyah istrinya, Raja Fir'aun memerintahkan untuk membunuh Nabi Musa dan seluruh pengikutnya. Mendengar hal tersebut, Nabi Musa dan para pengikutnya berusaha menyelamatkan diri dengan pergi dari Mesir. Namun pasukan Raja Fir'aun terus mengejar mereka. Dalam keadaan terdesak tersebut, beliau berdoa kepada Allah agar diberikan keselamatan untuk semua umatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyayangi beliau. Doa beliau pun terkabul. Saat beliau dan para pengikutnya sudah terpojok di sungai Nil, Allah memberikan mukjizat selanjutnya dengan mengetukkan tongkat beliau membelah laut Nil agar bisa dilalui oleh beliau dan seluruh umatnya. Setelah selesai menyeberang, pasukan Fir'aun mengejar mereka dan ikut menyeberang. Dan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, tongkat Nabi Musa pun mengetuk kembali ke sungai atau laut Nil. Kemudian tertutuplah kembali sungai itu. Semua pasukan dan juga Raja Fir'aun sendiri tenggelam di dasar laut Nil. Nah, anak-anakku sekalian, demikianlah kisah Nabi Musa dan para pengikutnya yang beriman yang telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejaran Raja Fir'aun dan para tentaranya yang kemudian ditenggelamkan oleh Allah di dasar laut Nil. Di antara keteladanan yang patut kita contoh dari kisah Nabi Musa alaihissalam adalah yang pertama, sifatnya yang pemberani, tekun dalam belajar, dan suka membela kaum yang lemah. Beliau juga adalah seorang kesatria yang sejati yang berani memperjuangkan agama Allah. Baik anak-anakku sekalian, kiranya sampai di sini dulu materi kita hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.